Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 17 Juli 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan melewati ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memulai memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik oleh dia maupun oleh mereka yang menyertainya kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar kekudusan Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Sebel rasanya ngelihat kelakuan orang-orang muna atau hipokrit. Karena terkesan baik, namun sebenarnya kagak. Di depan tampil santun, baik, namun di belakang kata-katanya jahat dan selalu nyinyir, suka julid. Saya kira orang muna itu seperti keset yang ada tulisannya, welcome. Nampaknya ramah menyambut, namun bawahnya banyak kotoran dan debu. Welcome tapi ada kotoran dan debu. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, dalam firman hari ini Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi karena murid-muridnya memetik bulir gandum di hari Sabat. Mereka mencela Yesus dengan berkata, "Lihat tuh, murid-murid you berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Dalam hukum Sabat, orang Yahudi dilarang untuk bekerja, untuk menuai, menggembalakan ternak, bercocok tanam pada hari Sabat. Murid-murid Yesus dicela oleh orang-orang Farisi karena mereka mengira para murid sedang menuai panenan di hari Sabat. Ini jelas melanggar hukum Sabat, pikir mereka. Lantas mengapa Yesus malah membela para muridnya yang kedapatan melanggar hukum Sabat? Pertama disebutkan dalam kisah bahwa para murid tidak sedang menuai panenan. Namun mereka lapar, memetik bulir gandum untuk mengenyangkan lapar mereka. Kedua, ngapain juga sih orang-orang Farisi ada di ladang gandum? Jangan-jangan mereka munafik nih. Ya, muna, hipokrit, mencela orang lain sementara mereka sendiri melakukan hal yang sama. Ketiga, sabda Yesus mengatakan di sini ada yang melebihi bait Allah atau Yesus yang berada di atas hukum Taurat. Artinya kehadiran Yesus adalah untuk menyempurnakan, menggenapi hukum Taurat dan hukum Sabat. Dalam firman ini sekurang-kurangnya Yesus hendak mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, jangan mudah menghakimi orang. Jangan cepat menilai orang lain. Jangan berlaku munafik. Yang kedua, muna. Ya. Dan yang ketiga, Yesus menghendaki agar kita menaruh belas kasih satu sama lain. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan. Ketaatan buta terhadap hukum membuat orang hanya menjadi pribadi-pribadi yang legalis, namun tidak humanis, tidak berbelas kasih. Yesus membuka mata kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menaburkan dan menularkan kebaikan di tengah kehidupan.
Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.